Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas tentang soal kasus asuhan kebidanan keluarga berencana atau KB. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Nomor 1. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 datang ke TPMB dengan keluhan ingin ganti alat kontrasepsi suntik 3 bulan ke AKBK. Hasil anamnesis, suntik terakhir dilakukan 3 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah pelaksanaan yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan informasi tentang AKBK. B. Memasang AKBK sesuai permintaan pasien. C. Menasihati ibu untuk membicarakan dengan suami dahulu. D. Melakukan pemeriksaan dalam sebelum dilakukan pemasangan AKBK. Atau E. Meminta ibu dan suami untuk langsung menandatangani persetujuan tindakan. Dan jawaban yang benar adalah A. Memberikan informasi tentang AKBK. Pada jawaban A, memberikan informasi tentang AKBK itu sesuai karena tindakan pertama yang harus dilakukan bidan apabila bertemu dengan akseptor ialah memberikan informasi tentang alat kontrasepsi terlebih dahulu. Kemudian untuk opsi B, kenapa tidak sesuai? Karena pemasangan AKBK dilakukan setelah konseling pra pemasangan. Kemudian untuk opsi C, tidak sesuai karena tindakan ini dapat dilakukan untuk berbicara dengan suami dilakukan setelah ibu mendapat informasi dengan KB yang akan digunakan. Kemudian opsi D, melakukan pemeriksaan dalam itu juga tidak sesuai karena tidak ada indikasi dilakukan tindakan pemeriksaan dalam. Kemudian opsi E, tidak tepat juga karena informed consent dilakukan setelah pasien sudah melakukan informed choice. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan umur 20 tahun P1A0 datang ke TPMB dengan keluhan ingin menggunakan kontrasepsi yang berbentuk pil tetapi tidak mengganggu produksi ASI. Hasil anamnesis, ibu sedang haid hari ke-5 dan tidak ada riwayat benjolan, tidak ada riwayat perdarahan di luar haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 70 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5. Pertanyaannya, apakah jenis kontrasepsi pil yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Bifasik, B. Trifasik, C. Kombinasi, D. Pil progestin, atau E. KB monofasik. Dan jawaban yang benar adalah D. Pil progestin. Pada jawaban D, sesuai karena pil progestin hanya berisi progesteron yang tidak menghambat ASI. Dan untuk opsi lainnya kenapa tidak sesuai? Karena dari opsi A, B, C, dan E mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat menghambat produksi ASI. Jadi udah cocok jawabannya D, pil progestin. Soal nomor 3. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 pos SC 3 bulan datang ke TPMB dengan alasan ingin menggunakan kontrasepsi non-hormonal jangka panjang. Hasil anamnesis, saat ini ibu sedang haid hari kedua, tidak ada riwayat nyeri perut hebat, tidak ada perdarahan di luar haid. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah jenis kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. AKDR, B. Kondom, C. Spermisid, D. Tisu vagina, atau E. Kondom perempuan. Dan jawaban yang benar adalah A.
AKDR. Pada jawaban A, sesuai karena AKDR adalah salah satu kontrasepsi non-hormonal jangka panjang dengan waktu penggunaan 8 tahun sehingga sesuai dengan kasus tersebut. Dan untuk opsi B tidak sesuai karena kondom adalah alat kontrasepsi yang digunakan oleh pria. Kemudian opsi C tidak sesuai karena spermisid bukan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang, tetapi kontrasepsi yang dipakai setiap kali akan berhubungan. Kemudian untuk opsi D tidak sesuai karena tisu vagina adalah merupakan kontrasepsi satu kali pakai jika akan berhubungan. Dan untuk opsi E, tidak sesuai juga karena kondom perempuan adalah kontrasepsi yang dipakai satu kali pakai jika akan berhubungan. Lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan umur 26 tahun, P1A0 akseptor baru KB AKDR, datang ke TPMB untuk kontrol KB. Hasil anamnesis, benang IUD sudah tidak teraba sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, spekulum benang sudah tidak tampak, tekanan darah 110/70, nadi 81 kali per menit, pernafasan 21 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah diagnosis yang paling mungkin untuk kasus tersebut? A. Spotting, B. ekspulsi, C. Perforasi, D. Bleeding, atau E. Nyeri perut. Dan jawaban yang benar adalah B. Ekspulsi. Pada jawaban B, sesuai karena ekspulsi adalah keluarnya material AKDR dari rahim. Biasanya terjadi saat haid dan ini adalah merupakan salah satu efek samping dari penggunaan AKDR. Dan salah satu cirinya ialah benang IUD tidak teraba. Oke, untuk opsi yang lain kenapa tidak sesuai? Untuk opsi A tidak sesuai karena spotting adalah perdarahan yang terjadi pada waktu antara menstruasi. Bisa juga terjadi karena efek KB. Kemudian untuk opsi C tidak sesuai karena perforasi adalah lubang yang terbentuk abnormal pada suatu organ tubuh dan hanya bisa diketahui dengan pemeriksaan oleh dokter. Kemudian untuk opsi D, tidak sesuai karena terjadinya bleeding yang terjadi pada tubuh saat orang mengeluarkan darah banyak dari kemaluan. Kemudian untuk opsi E, tidak sesuai karena nyeri perut yang terjadi pada akseptor AKDR yang ditandai dengan perut tegang dan rasa tidak nyaman. Lanjut soal nomor 5. Seorang perempuan umur 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan merasa sedih karena sudah 2 tahun menikah tapi belum memiliki anak. Hasil anamnesis, selama pernikahan melakukan hubungan aktif secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada benjolan dan rasa nyeri pada suprapubik. Dan pertanyaannya adalah, apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? A. IVA tes, B. Tes kesuburan, C. Analisis sperma, D. Pemeriksaan TORCH, atau E. Pemeriksaan darah lengkap. Dan jawaban yang benar adalah B. Tes kesuburan. Pada jawaban B sesuai, karena tes kesuburan digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin menjadi penyebab dari infertilitas yang dilakukan melalui beberapa pemeriksaan, yaitu USG transvaginal, laparoskopi, hysterosalpingografi, dan hysteroscopy. Dan untuk opsi yang lainnya kenapa tidak sesuai? Untuk opsi A tidak sesuai karena IVA tes merupakan metode pemeriksaan untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Tapi pada kasus ini tidak ada indikasi. Untuk opsi C, tidak sesuai karena berdasarkan pernyataan ditujukan pada ibu, dan analisis sperma digunakan untuk pemeriksaan pada fungsi sperma. Dan untuk opsi D, pemeriksaan TORCH, itu juga tidak sesuai karena pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya toksoplasmosis
infeksi lain atau other infection, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex virus, dan pada kasus ini tidak ada indikasi TORCH. Dan untuk opsi E, tidak sesuai karena pemeriksaan darah lengkap adalah pemeriksaan keseluruhan dan tidak fokus untuk kasus ini. Oke, udah jelas ya? Udah selesai pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Dan seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak belajar. Oke, tetap semangat!